Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PAJ Insani dimanapun berada, pada hari ini bertemu lagi dengan saya Darmis Pane dengan Bapak Haji Zulkifli SAGMM. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini juga kita akan membahas mengenai waspadai 6 macam yang akan merusak pahala ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini akan dibahas tuntas oleh Bapak Haji Zulkifli SAGMM. Kepada beliau kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama beliau Ustadz John Darmis Pane sebagai host kita pada sore hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa channel PAJ Insani, kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dimanapun berada. Pertama dan terutama sekali, marilah kita kembali mengucapkan kalimat ucapan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Suci lagi terpuji. Karena dengan rahmat Allah pada sore hari ini kita bisa memberikan pencerahan, wejangan, ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Terutama bagi saya menyampaikan. Selawat beserta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa PAJ Insani dimanapun berada yang kami muliakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz John Darmis Pane tadi, banyak orang sudah melakukan aktivitas kebaikan. Baik aktivitas itu yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal. Dengan harapan aktivitas itu setiap hari, setiap waktu bisa meningkat. Tetapi persoalannya adalah apakah kebaikan aktivitas yang kita lakukan, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan dengan Allah, bisa bernilai ibadah, bisa bernilai suatu kebaikan yang mendatangkan Pahala. ibadah, pahala, terutama ridha Allah. Setelah itu, bagaimana ke depan aktivitas ibadah amal soleh yang kita lakukan itu tidak rusak. Nah, tidak rusak oleh perbuatan, perkataan, tindakan, dan lain sebagainya.
Nah, pada sore hari ini kita akan coba membahas nasihat seorang ulama besar. Ulama besar ini bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyampaikan ada 6 hal yang dapat menghancurkan amal ibadah seseorang, atau yang menghancurkan kebaikan seseorang yang dia lakukan, yang sangat relevan dalam kehidupan seorang muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa yang kami hormati, yang pertama kata beliau adalah orang yang selalu melakukan maksiat itu akan menghilangkan rasa malu. Jadi walaupun dia berbuat kebaikan, tapi kebaikan itu bercampur dengan perbuatan-perbuatan fahsya, maksiat, itu bisa menghilangkan rasa malu dari diri kita sendiri. Maksiat yang terus dilakukan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, akan mengikis rasa malu kepada Allah. Akan mengikis rasa malu kepada Allah. Dan masyarakat, malu pada masyarakat, malu, pokoknya ada lagi malu. Padahal malu adalah bagian dari iman. Malu itu adalah bagian daripada keimanan. Kalau rasa malunya sudah tidak ada, dia akan melakukan sesuatu tindakan, perbuatan, yang tindakan dan perbuatan itu menjurus atau mengarah kepada perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kalau kehilangan rasa malunya sudah tidak ada lagi, maka dia akan tergelincir kepada perbuatan yang perbuatannya itu terlarang. Kalau dia bekerja di kantor, maka dia akan melakukan korupsi, manipulasi. Kalau dia seorang pedagang, dia akan mengerjakan mengurangi takaran atau timbangan. Kan curang itu. Kalau dia seorang pengusaha, juga seperti itu. Pokoknya dalam kehidupannya itu selalu melakukan tindakan, perbuatan yang mengarah kepada kemungkaran, yang mengarah kepada kemaksiatan. Yang pertama. Yang kedua kata beliau, terlalu banyak bercanda. Terlalu banyak bercanda akan menghilangkan wibawa. Jadi kadang-kadang kita kan tidak sadar. Setiap bertemu dengan teman, setiap berjumpa dengan kawan, kita selalu bercanda melulu. Selalu bercanda. Tanpa batas ya? Nah, tanpa batas. Tentu bukan humor itu tidak boleh. Bercanda itu bukan tidak boleh. Asal tidak berlebihan. Nah, jadi boleh bercanda tapi tidak berlebihan. Orang yang terlalu banyak bercanda akan kehilangan karisma dan profesionalitas diri. Akhirnya amanah yang dibawa tidak lagi dihormati, padahal kita adalah wajah dari institusi atau seorang figur. Bahkan menjadi lelucon bagi orang. Bapak itu hebat, Bapak itu bagus, tapi terlalu banyak candanya, menghilangkan wibawanya. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh seorang ulama besar itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jangan terlalu banyak bercanda. Kadang-kadang bercanda itu arahnya ke negatif, arahnya ke perilaku berbuat dosa. Malahan sampai bergunjing. Malahan sampai bergunjing. Itu yang kedua. Yang ketiga, terlalu banyak tertawa. Rupanya banyak tertawa itu, kata beliau, akan mematikan hati. Jadi kalau bisa berbicaranya adalah
emas, Mm-mm. diamnya adalah perak. Jadi rupanya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Hmm. Jadi tertawa yang diharapkan itu adalah secukupnya dan bisa menyegarkan umpamanya. Namun jika berlebihan dapat membuat hati menjadi keras, Mm-mm. lalai dari zikir dan kehilangan rasa takut kepada Allah. Hati yang mati tidak akan tersentuh lagi oleh nasihat. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, hati itu terbagi kepada 3. Mm. Ada hati itu namanya mayit, hati yang mati. Mm. Kalau ketemu dengan hati yang mati, tentu tugas kita bagaimana menghidupkan kembali hati itu supaya jangan mati. Bagaimana menghidupkannya? Tentu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan kepada Al-Quran, Mm. kebaikan, sehingga menimbulkan hidayah. Ada yang hati itu marid, Mari. hati itu sakit. Ya. Kalau ketemu dengan hati yang sakit, bagaimana kita mengobatinya? Mm. Kita obati dengan perbanyak zikir, kita obati dengan perbanyak selawat, kita obati dengan macam-macam kebaikan lah. Mm. Termasuk baca Al-Quran. Termasuk baca Al-Quran. Setelah itu ada yang hati itu lalai. Iya. Dia tidak mati, dia tidak sakit, tetapi lalai. Mm. Jadi lalai. Jadi untuk itu, ulama besar kita, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, belum menyampaikan agar mampu menjaga hati, agar hati itu tidak mayit, Tidak mati. tidak mati, Tidak. tidak marid, tidak sakit, tidak lalai. Nah, lalai. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa channel PAJ Insani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo, hadirin yang berbahagia. Yang keempat yang merusak itu adalah waktu luang. Waktu luang. Bisa merusak akal. Jadi waktu luang bisa merusak akal. Jadi artinya apa? Bagaimana kita dalam kehidupan kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Untuk waktu itu menjadi waktu yang produktif dan berkarya. Jangan malah menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Kadang-kadang duduk di tempat warung, di kedai-kedai, atau di mana saja, yang waktu itu dihabiskan untuk bergunjing, untuk menghibah, menggibah, dan untuk memfitnah, bahkan memfitnah lagi. Atau membicarakan sesuatu yang batil bersama orang yang batil. Kan waktu luang yang merusak akal. Kalau sudah kita membicarakan orang lain, aib orang lain, kan rusak akal kita itu. Nah, oleh karena itu di Minangkabau itu ada istilah duduk marawi ranjau, tagak meninjau jarah. Artinya waktu duduk bisa menghasilkan. Apa yang kita hasilkan? Mungkin tulisan-tulisan agama, mungkin karang-karang ilmiah, mungkin sesuatu pekerjaan yang pekerjaannya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Tagak meninjau jarah, artinya sewaktu kita berdiri, kita melihat kiri dan kanan, bisa membaca ayat-ayat Allah. Baik ayat Allah secara kauniyah maupun secara secara tertulis dan tidak tertulis. Jadi ini kata ulama besar, waktu luang bisa merusak akal pikiran. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa channel PAJ yang kita hormati, yang selanjutnya adalah yang merusak ibadah kita atau aktivitas kebaikan kita di sisi Allah itu adalah yang kelima, terlalu sering menyendiri, menimbulkan kesepian. Jadi
terlalu sering menyendiri menimbulkan kesepian. Maksudnya adalah kita tidak bisa hidup sendiri. Harus ada kolaborasi dan komunikasi dengan orang lain. Kadang-kadang kan orang diajak untuk melakukan sesuatu, saya ingin menyendiri. Diajak melakukan ini, saya ingin sendiri. Biarkan saya sendiri. Ini tidak boleh juga. Jadi tidak boleh. Yang keenam, yang terakhir, kata ulama besar kita, dosa menutup pintu hati. Nah, ini yang penting ini, Ustadz Jan. Banyak kita melakukan maksiat, banyak kita melakukan dosa, banyak kita melakukan kesalahan. Itu akan menutup hati untuk menerima suatu kebenaran. Jadi oleh karena itu, dosa yang dibiarkan tanpa taubat akan menjadi penghalang hidayah. Jadi kita ulangi, dosa yang terus-menerus kita biarkan, itu akan bisa penghalang hidayah kepada kita bersama. Kan di dalam hadis Nabi beliau menjelaskan, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau seandainya darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau seandainya darah itu jelek, maka jeleklah. Beliau menunjuk hati. Nah, oleh karena itu, kalau kita ibaratkan kaca itu kan bening. Iya. Tetapi setiap pagi, siang, malam ditempa oleh angin, maka debu-debu itu melekat. Ya. Kalau seandainya kaca itu tidak kita bersihkan setiap saat, tentu dia akan menjadi kabur, menjadi hitam. Begitu juga hati kita. Kalau seandainya kita pagi melakukan ini, siang melakukan itu, sore melakukan ini, dan pekerjaan itu adalah mengandung dosa, maka itu akan menutup hidayah masuk ke dalam hati kita. Nah, inilah 6 hal yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan, kata seorang ulama besar, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Ustaz John, tentu kita berdoa kepada Allah agar maksiat, bercanda, terlalu banyak ketawa, waktu luang, setelah itu terlalu sering menyendiri dan berbuat dosa, itu terhindar dari kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir itu, Ustaz Jan. Terima kasih Bapak Haji Zulkifli SAGMM yang telah memaparkan materinya di hadapan kita bersama. Setidaknya ada beberapa hal, ada 6 tadi, yang disampaikan menurut Imam Zaujiyah. Ada yang menarik, kita di kalangan pegawai ada beberapa hal yang mungkin diperbaiki, ada juga yang harus dipertahankan, ada yang diperbaiki, ada yang dipertahankan, bahkan ada yang harus kita tinggalkan. dan bahkan ada juga yang harus kita tinggalkan. Namun untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apa yang disampaikan tadi, menurut Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, apa amal ibadah untuk menopang supaya tidak terjerumus kepada hal-hal itu? Yang pertama, yang harus kita tingkatkan, yang harus kita perbaiki itu adalah kualitas iman. Jadi kualitas iman, akidah, tauhid. Yang kedua, kualitas ibadah. Semakin hari ibadah itu semakin bagus, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, kualitas zikir. Jadi kita luangkan waktu, tenaga, pikiran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, siapa yang ingat kepadaku, aku akan ingat kepadanya. Siapa yang mendekat satu hesta, Allah akan mendekat satu depa.
Siapa yang mendekat satu depa, Allah berada di urat leher kita. Artinya apa? Semakin banyak kita mengucapkan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin hidayah, petunjuk akan semakin bagus dalam kehidupan kita. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita tinggalkan. Yang kedua yang perlu kita hindarkan dari kita itu adalah segala sesuatu perbuatan, dan perbuatan pekerjaan itu mengandung unsur dosa. Jadi kita evaluasi betapa banyak kebaikan yang kita lakukan pada hari ini dan betapa banyak dosa yang kita kerjakan. Kalau seandainya kebaikannya itu lebih banyak, tentu kita meningkatkan. Kalau seandainya dosanya lebih banyak, tentu kita meninggalkan. Jadi muhasabah diri, kita evaluasi, kita lakukan muhasabah. Oke, hebat. Namun kita harus meningkatkan kualitas iman. Kualitas iman dalam bekerja sebagai ASN itu seperti apa yang menurut agamanya, menurut Bapak? Kalau boleh saya katakan begini, iman itu kan percaya. Jadi percaya bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu dilihat, didengar, diperhatikan. Kalau seandainya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau kita meyakini bahwa pekerjaan itu dilihat oleh Allah, dan pekerjaan itu akan diberi nilai oleh Allah, apakah nilainya baik atau tidak, tentu orang dalam melakukan aktivitas dia sangat hati-hati supaya aktivitasnya itu jangan bernilai yang tidak baik. Nah ini yang ditekankan oleh Menteri Agama kita, oleh Sekjen, oleh Dirjen, bagaimana Kementerian Agama itu menjadi tauladan. Artinya apa? Yang dijadikan tauladan itu adalah dalam bentuk ibadahnya, dalam bentuk pekerjaannya, dalam bentuk akhlaknya. Nah kalau ini sudah kita lakukan, berarti kita sebagai ASN atau sebagai masyarakat tentu tidak lagi akan melakukan hal-hal yang konyol. Nah ini, perlu kita ingat. Saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan, kepada masyarakat, di atas dunia ini kita itu kan sebagai pemimpin, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang kita pimpin. Nah, karena pertanggungjawabannya kita di orang Minangkabau dan orang Islam, dan pemerintah umpamanya, kalau pemerintah pertanggungjawabannya itu kepada negara dan kepada pimpinan, kan dua saja. Tetapi kalau kita di Minangkabau, bertanggungjawab kepada negara, bertanggung jawab kepada masyarakat. Tetapi kalau dalam Islam ada tiga: bertanggung jawab kepada pimpinan atau ke negara, bertanggung jawab kepada masyarakat, dan pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan adalah kalau kepada masyarakat, kepada negara, karena hidup di atas dunia itu bisa dimaklumi, tapi kalau bertanggung jawab kepada Allah, tidak sekecil apapun perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan, ada malaikat yang catat amal baik dan amal buruk. Pada suatu saat, setelah yaumul kiamat atau yaumul hisab, kitab catatan amal kita itu kan dikeluarkan. Apa dalam Al-Quran? Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma hasiba. Bacalah kitab perbuatanmu selama hidup di dunia. Pada hari ini tidak ada yang akan menghitung, tidak akan ada yang menghisap, tidak akan ada terzalimi, tidak ada yang tidak adil. Di sana tertulis semuanya. Wah ini dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Nah ini dalam ayat-ayat dikatakan, kalau seandainya kamu dalam aktivitas kehidupannya baik, in ahsantum li anfusikum wa in asya'tum fala. Itu kebaikan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Bekerja itu untuk diri kita sendiri. Pahalanya bukan untuk orang lain. Dosanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain.
Jadi semuanya sudah ditata rapi, ditata rapi. Kalau seandainya banyak kebaikannya, tentu pahalanya banyak. Nah, balasan dari orang yang banyak pahalanya tentu surga. Kalau sebaliknya, tentu dosanya banyak. Tempat orang yang berdosa itu juga di neraka. Jadi apapun yang kita lakukan kembali kepada kita sendiri. Kalau baik yang kita lakukan, Maka mendapatkan kebaikan. kebaikan. Kalau jelek yang kita lakukan, mendapatkan dosa. Kalau kebaikan, surga. Kalau dosa, neraka. Itu aja tempatnya. Ada kualitas iman, ada kualitas bekerja dalam kehidupan. Apa korelasinya Bapak Kabina? Ya, tentu kalau iman itu sebagai filter. Kalau pekerjaan kita itu kan sudah ada sesuatu yang akan kita kerjakan, yang akan kita tuju, yang akan kita harapkan. Nah, tentu seorang yang beriman itu apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, dia berlandaskan kepada iman. Nah, supaya apa? Supaya pekerjaan itu akhirnya bernilai ibadah. Terima kasih Bapak Haji Zulkifli SAGMM yang telah memberikan banyak nasihat kepada kita pada sore hari ini, yang mana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita memerlukan ibadah yang berkualitas. Aktivitas pun berkualitas. Artinya sama-sama berkualitas, dan itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pesan moralnya Bapak Kabina kepada ASN Kabupaten Solok sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. Kalau pesan moral kita, terutama ke keluarga besar Kantor Kementerian Agama dan masyarakat Kabupaten Solok, bagaimana setiap hari kita selalu meningkatkan aktivitas itu adalah bernilai ibadah. Jadi bernilai ibadah. Yang kedua, hindarkan pekerjaan, perbuatan, aktivitas yang bisa mendatangkan dosa. Yang bisa mendatangkan dosa. Yang ketiga yang saya harapkan sebagai keluarga besar Kantor Kementerian Agama, bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini sementara. Akhirat itu adalah selama-lamanya. Kalau sementara, mungkin hidup ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun paling lama kita kan. Tapi kalau dia milik agama itu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, jutaan tahun. Apakah dengan hidup yang sekian lama itu kita merana mendapatkan azab? Nah, padahal kalau kita mempersiapkan dengan hidup yang sebentar, kita akan bahagia untuk selama-lamanya. Nah, tentu untuk mendatangkan kebahagiaan itu adalah amal soleh. Nah, amal soleh. Jadi saya pikir itu. Mari kita bersama-sama melakukan kegiatan itu bernilai ibadah, dan kita sama-sama meninggalkan kegiatan itu mengarah kepada dosa. Setelah itu perkuatlah zikir kita, ibadah kita, selawat kita, membaca Al-Quran, karena itu adalah salah satu amal ibadah yang harus kita tingkatkan. Saya pikir itu Ustaz Jan. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok yang telah memberikan nasihat pada sore hari ini. Intinya adalah jadilah manusia yang selalu meningkatkan iman, yang selalu menjaga kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi seorang ASN pun ikut meningkatkan kualitas bekerja, menjadi profesional, dan di dalam kehidupan terjaga iman, terjaga kinerja, dan semuanya dijadikan sebagai amal ibadah dalam kehidupan kita. Itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.